Tapi Israel Yahudi, negara tanpa batas. Terus diperluas. Desanya orang Palestina direbut, rumahnya dibongkar, kebunnya dibakar, anaknya dibunuh. Walidzalik rawa Qatadah qala, oleh karena itu Imam Qatadah berkata, dzukira lana anna Umar bin Khattab kana yaqul. Saya mendengar Umar bin Khattab berkata begini, qad madha wallahi banu Israil wa ma yaghni ma tasma'una an ghairikum. Demi Allah, Bani Israil sudah lewat masa lalu. Lah kok ayat tentang Bani Israil? Ya untuk kamu. Untuk kamu nasihat ini. Untuk siapa? Wa ma yughni ma tasma'una an ghairikum. Al-bahthu tsalits qala al-Qaffal an-ni'matu. Ini ya, jadi tafsir bolak-balik Imam Qaffal, siapa lagi? Zamakhsyari, Qatadah, As-Sadai, itu tabi'in yang ahli tafsir. Tabi'in yang ahli tafsir. Qala al-Qaffal an-ni'matu bi kasrin nun wa hiyal minnah. Nikmat, lafal nikmat dengan kasron nunnya namanya apa? Pemberian. Saya ngasih kamu uang. Ini uang namanya nikmat. Uang namanya nikmat. Wa ma yun'abih rajul. Apa yang dinikmati oleh seorang. Ala sahibihi. Kepada temannya. Yun'amu bihi rajul ala sahibihi. Qala ta'ala. Wa tilka ni'matun tamunduha alai. Wa amman na'mah. Ada ini kata apa? Kata na'mah. Bifathin nun, apa artinya? Ma'etana ambi fil aish. Kenikmatan di dalam kita hidup, dalam kehidupan kita, dalam ma'isyah kita. Qala ta'ala wa na'matun kanu fiha fakihin. Jadi bedanya nikmat dengan na'mah. Nikmat pemberian dari temanmu ngasih duit kamu. Itu duit namanya nikmat. Kalau na'mah, rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Namanya na'mah. Buah-buahan dan sebagainya ini. Al-bahthur rabi'. Qauluhu ta'ala wa anni faddaltukum 'alal 'alamin yadullu 'ala anna ri'ayatal aslah la tajibu 'ala Allah ta'ala la fid dunya wa la fid din. Ini mengkanter Mu'tazilah. Mu'tazilah punya keyakinan Allah itu harus melakukan yang aslah, yang lebih baik. Tidak mungkin Allah menciptakan yang buruk, nggak mungkin. Nah ini kata tafsir Imam Razi, ayat wa anni faddaltukum 'alal alamin, saya muliakan kamu di atas semua alam, menunjukkan bahwa Allah tidak berkewajiban melakukan yang aslah la fid dunya wala fid din. Lianna qalu ta'ala wa anni faddaltukum 'alal alamin yatanawal jami'a ni'amid dunya wal akhirah. Karena ayat tadi mencakup meliputi nikmat dunia dan agama. Fadzalika tafdil imma ayyakuna wajiban aw la yakunu wajiban. Allah memuliakan Bani Israel. Wajib apa tidak wajib kepada Allah? Wajib Allah memuliakan Bani Israel apa tidak wajib? Fa in kana wajiban lam yajuz ja'alahu minnatan alaihim. Kalau Allah wajib memuliakan Bani Israel, mengungkuli alam semesta waktu itu, maka Allah tidak layak ngundat-ngundat apa? Ngungkit-ngungkit. Kewajiban Allah kok. Kewajiban Allah memuliakan Bani Israel. Kenapa ngungkit-ngungkit? Berarti tidak wajib. Di anna man adda wajiban, karena orang yang melakukan kewajiban, fala minnatalah ala ahadin. Tidak layak untuk mengungkit-ungkit kepada siapapun. Ya, kalau Allah wajib menghormati atau memuliakan Bani Israel, berarti Allah tidak layak dong ngungkit-ngungkit Bani Israel. Nah, wa in kana ghairu wajib. Kalau Allah tidak wajib berbuat aslah Bani Israel, ma'ana ta'ala khussasa ba'd bidzalik duna ba'd. Padahal Allah telah memberikan keutamaan pada sebagian orang, sebagian makhluk, tidak kepada yang lainnya. Fahada yadullu ala anna ri'ayatal aslah ghairu wajibah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak berkewajiban melakukan aslah la fid dunya wala fid din. Ini bahasan ilmu kalam ini. Mu'tazilah itu prinsipnya satu, al manzilah bainal manzilaten.
Dua, al-adl. Allah itu wajib adil, wajib. Allah itu wajib adil. Ketiga, al-wa'du wal wa'id. Keempat, as-sulh wal aslah. Yang kelima, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Itu rukunnya Mu'tazilah. Tapi kalau Mu'tazilah jelas, prinsipnya jelas Mu'tazilah. Ahlussunnah kadang nggak jelas Ahlussunnah. Ayo tanya, konsep politik Ahlussunnah apa? Nggak jelas. Kalau ya ini lepas dari entes sudah apa enggak? Sudah apa enggak? Khawarij jelas. Khawarij jelas. Yang adil, yang begini syaratnya. Mu'tazilah jelas. Pemimpin harus begini. Ahlussunnah nggak jelas tuh. Karena Ahlussunnah menjauhi pembahasan politik. Menjauhi pembahasan politik Ahlussunnah itu. Yang berhalaman-halaman membahas imam, syarat rukunnya imam, bukan imam politik, imam sholat Jumat. Itu Ahlussunnah itu. Jadi fakih itu berhalaman-halaman bahas al-imamah, imamatus sholatil. Satu, harus afqahuhum, yang paling ahli fakih menjadi imam. Dua, sama-sama ahli fakih, aqra'uhum, yang paling fasih qiraatnya. Ada dua orang sama fasihnya, aktsaruhum zaujan. Yang banyak istrinya siapa? Itu yang itu ada kitab ada itu. Imamatus sholatil. Jadi ada orang sama alimnya, sama ya baik kelakuannya, sama baca Qur'annya, sama fasihnya. Saya menjadi imam. Mana yang istrinya banyak. Karena apa? Kalau punya istri banyak berarti dia sukses memimpin. Kita nggak akan menjadi imam sholat kan? Mau memimpin sholat. Nah, kalau istri cuma satu berarti orang yang gagal jadi pemimpin. Kalau Mu'tazilah ada al-imamah as-siyasah. Apalagi Syiah. Ada al-imamatul kubra. Al-imamatul azam. Fa'in qila lamma khussum bin ni'amil azimah fid dunya fahadhu nasu wa yakhussum aidan bin ni'amil azimah fil akhirah. Bani Israel telah mendapatkan nikmat yang agung di dunia. Begitu pula nanti Bani Israel di akhirat dong, dapat nikmat yang besar juga. Qil wa kama qil itmamul ma'ruf khairu min ibtida'ih. Menyempurnakan kebaikan nanti di akhir lebih baik daripada permulaan. Falam ardif dzalikan takhwif asyadid fi qawli wattaqu yauman. Falima urdifa dzalika takhwif asy-fi qawli wattaqu yauman. Kenapa setelah ini menyebut nikmat Bani Israil, menyebut wa anni faddaltu alamin, kok nanti akan diancam oleh wattaqu yauman? Kenapa? Wal jawab li annal ma'siyata ma'idhamin ni'mati takun akbah wa afhash. Bani Israil telah dimuliakan oleh Allah di dunia. Nah sebenarnya wajar logisnya di akhirat juga akan dimuliakan oleh Allah. Tapi tidak. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan kemuliaan di dunia, kemudian dia maksiat, dosanya akan lebih besar daripada orang yang di dunia tidak diberi nikmat. Paham tidak? Bani Israil telah diberi nikmat besar di dunia. Kok maksiat? Kok nggak mau ikut Muhammad? Lebih besar dosanya daripada orang yang di dunia tidak diberi nikmat. Itu artinya. Al-bahthul khamis fi bayani anna ayya firaqil alam afdal, yani anna ayyam akthar istijma'an laksal khair. Mana sih kelompok di alam dunia ini yang paling utama, yang paling banyak mendapatkan kebaikan? I'lam anna hadha mimma waqa fihi an-niza' syadid baina sukan nawahi. Masalah ini masalah yang diperdebatkan dengan seru antar penduduk alam semesta ini. Fa kullu ta'ifatin tadda'i anna afdal wa aktsar istijma'an li sifatil kamal. Setiap mazhab, setiap firqah menganggap dirinya paling banyak mengumpulkan kebaikan, paling banyak kebaikan. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Jahamiyah, Murji'ah, Ahli Sunnah, masing-masing rasa paling benar, paling mendapatkan sifatul kamal. Wa nushiru ila ma'aqidil kalam fi hadzal bab bitaufiqillah. Tidak saya terangkan di sini, ada sendiri babnya, itu kitab Al-Matalibul Aliyah. Sana ada kitab saya Al-Matalibul Aliyah, saya terangkan di sana. Di sini sudah. Al-Fatihah.
Jadi kalau melihat Bani Israel sekarang, kalau melihat Bani Israel jangan sekarang. Dulu Bani Israel itu umat yang beriman. Melawan siapa? Fir'aun. Melawan Nabucodonosor, Namrud. Yang orang yang ngaku Tuhan, yang minta disembah. Bani Israel orang yang beriman kepada Allah. Ada Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Yusha, Nabi Samuel, Daniel, Nabi Habakuk. Nabi-nabi itu ada dari Israel. Artinya Bani Israel memang waktu itu umat yang paling beriman sebagai lawan umat yang tidak kalau sekarang Bani Israel umat yang paling la'anallahu al-yahud. Allah telah melaknati orang Yahudi. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina yahuda wal ladzina asyraku. Muhammad, kamu akan jumpa orang paling benci kamu beragama Islam itu orang Yahudi. Wala tajidanna qurbahum mawaddatal ladzina amradina qalu inna nasara. Dan kamu Muhammad akan jumpa orang paling simpati pada orang Islam, simpati pada kamu itu orang Kristen. Dalaka bi anna min qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Karena di dalam orang Kristen banyak rahib-rahib, pendeta-pendeta, romo-romo yang tidak sombong hatinya. Wa idza sami'u ma unzila ilaika minal haqq taro a'yunahum tafidu minad dama'. Dan di antara mereka orang Kristen ketika dibaca Al-Qur'an menitikan air. Contohnya siapa? Raja Ethiopia. Mendengar wadhkuru fil kitab mar'idin tawadat min ahli ma'ruf, menangis dibaca Al-Qur'an itu. Sampai dia masuk Islam. Ketika mati juga Nabi Muhammad salat ghaib untuk Raja Ethiopia. Satu negara masuk Islam. Romawi Timur masuk Islam semua. Sekarang Turki itu. Afrika Utara. Ya masih ada Kristen sedikit masih. Tapi katakanlah dari Mesir sampai Aljazair sampai Maroko. Masuk Islam semua. Itu orang Kristen. Tapi Yahudi yang masuk Islam tidak lebih dari 10 orang. Abdul bin Salam, Wahab bin Munabbih, Sofia binti Huyai. Itu aja yang masuk Islam. Ka'bul Akhbar. Sedikit lah. Agama Majusi, orang Zoroaster, satu bangsa masuk Islam. Malah melahirkan para ulama. Bangsa Persia itu ulama dari Persia semua. Morozi orang Persia, ini bukan orang Arab, orang Persia. Imam Ghazali, Asy'ari Arab. Ghazali, Razi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Semua itu orang Persia semua. Imam Sibawayh yang menciptakan grammar Arab, orang Persia bukan orang Arab. Yang menggagas balaghah, kesusastraan Arab, bukan orang Arab. Amr bin Ubaid, orang Persia, ya Allah. Yang menyempurnakan tulisan Arab, ada titiknya, ada harokatnya, bukan orang Arab. Yang menciptakan ilmu tajwid supaya baca Qur'annya benar, bukan orang Arab. Orang Arab yang alim itu Imam Syafi'i, Malik, itu Arab itu. Syafi'i, Malik, Imam Asy'ari, itu Arab. Sedikit sekali, 5% paling. Ulama yang asli darah Arab 5%, lainnya darah Persia. Jadi Islam itu lahir di Arab, dia berkembang di Persia. Karena Persia bangsa yang sudah tua, yang sudah maju peradabannya. Tinggal pindah agama Islam, otak masih cerdas. Malah mengembangkan ilmu pengetahuannya orang Persia. Orang Arab sedikit. Syafi'i Arab, Syafi'i. Tabi'in, Hasan Basri. Bukan orang Arab. Sayyidut Tabi'in. Sebagai tokohnya tabi'in, artinya apa? Generasi setelah sahabat. Generasi setelah sahabat. Siapa tokohnya, siapa nomor 1 top siapa? Hasan bukan orang Arab. Bukan berdarah Arab, bukan. Bapaknya orang Majusi namanya Syekh Yasar. Ditangkap, bawa ke Madinah. Masuk Islam, budak, masuk. Punya anak Hasan. Hidup di kota Basrah, maka namanya Hasan. Bukan Hasan Besari, bukan.